Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatlia dengan NIM D101211109. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus internasional untuk memenuhi tugas hukum internasional. Apa itu hukum internasional? Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Baik, langsung saja saya akan mengambil tentang kasus Pulau Sipadan dan Ligitan. Perlu kita ketahui bahwa wilayah menjadi salah satu unsur terpenting bagi negara. Wilayah juga sebagai tempat berlangsungnya kekuasaan. Wilayah juga sebagai syarat sah bagi berdirinya suatu negara. Kalau tidak ada wilayah, negara itu tidak bisa berdiri. Tetapi dalam kehidupan sejarah manusia atau negara-negara kadang memunculkan konflik karena tidak jelasnya batas antara dua negara atau lebih. Konflik wilayah juga pernah terjadi di kawasan Asia Tenggara. Persengketaan antara negara-negara wilayah ini lebih cenderung ke batas-batas teritorial atau kepemilikan pulau-pulau. Konflik ini pernah terjadi di negara Indonesia dengan Malaysia, yang dimana mereka ini merebutkan atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan. Pada tahun 1969 Indonesia dan Malaysia ini sama-sama mengklaim kalau pulau itu menjadi milik mereka. Terus mereka ini pernah melakukan negosiasi, tetapi karena tidak ada jalannya atau tidak menemukan titik terang, jadi Malaysia dan Indonesia ini bersepakat untuk masalah ini diselesaikan di Mahkamah Internasional. Di sini saya akan membacakan permasalahannya lebih jelas. Kasus Sipadan dan Ligitan bermula pada tahun 1969 ketika Indonesia dan Malaysia merundingkan delegitimasi batas maritim antara keduanya di Laut Sulawesi. Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim kedaulatan atas kedua pulau tersebut, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan final. Kedua negara kemudian bersepakat untuk memberi status quo. Apa itu status quo? Di sini status quo itu kayak status quo ini pulau Sipadan dan Ligitan ini tidak boleh diduduki atau ditempati sampai persoalan ini selesai. Baik, saya lanjut. Status quo kepada Sipadan dan Ligitan pada 1969, Indonesia dan Malaysia berusaha menyelesaikan masalah terkait kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan pada tahun 1988 hingga 1997 melalui perundingan, namun gagal mencapai kesepakatan. Negosiasi tersebut berawal dari pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Soeharto dari Indonesia dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di Yogyakarta pada Juni 1998. Pada 1994, Indonesia dan Malaysia juga sempat mencoba membuat terobosan dengan menetapkan atau menunjuk perwakilan masing-masing untuk negosiasi intensif. Indonesia menunjuk Menteri Sekretaris Negara itu Muerdiono, dan Malaysia menugaskan wakil Perdana Menterinya yaitu Anwar Ibrahim untuk mewakili Malaysia dalam perundingan. Kedua perwakilan itu melaksanakan 4 pertemuan di Jakarta pada 17 Juli 1995 dan 16 September 1995, lalu di Kuala Lumpur pada 22 September 1995 dan 21 Juli 1996. Setelah melaksanakan perundingan yang intensif dan alot, kedua perwakilan ini tidak melihat titik terang bahwa Indonesia dan Malaysia ini akan mampu menyelesaikan sengketa kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan melalui jalur perundingan. Akhirnya Presiden Soeharto dan PM Mahathir Mohamad sepakat menyerahkan proses adjudikasi dengan membawa kasus tersebut ke pihak ketiga. Malaysia menandatangani kesepakatan khusus untuk membawa kasus Sipadan dan Ligitan ke Mahkamah Internasional.
Baik, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Tetapi sebelum penyelesaiannya itu, penyelesaian sengketa internasional ini ada secara diplomatik dan ada secara kekerasan. Di sini kalau secara diplomatik itu seperti negosiasi, mediasi, ada konsoliasi, ada penyelidikan dan arbitrasi. Apa itu negosiasi? Negosiasi adalah teknik penyelesaian paling internasional dan sederhana. Cara ini tanpa melibatkan pihak ketiga dan berpusat pada diskusi yang dilakukan pihak terkait. Jadi negosiasi ini bisa dibilang yang ikut andil atau ikut serta dalam penyelesaian kasus itu harus yang bersangkutan saja, berarti kayak Malaysia dan Indonesia saja yang bisa, tetapi tidak ada pihak ketiga. Terus ada mediasi. Mediasi adalah bentuk dari negosiasi, namun dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga hanya bertindak sebagai pelaku mediator bagi pihak ketiga. Terus ada konsoliasi. Konsoliasi adalah penyelesaian sengketa bersifat internasional dan dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak yang sifatnya permanen atau sementara berkaitan dengan proses penyelesaian pertikaian. Ada penyelidikan. Penyelidikan digunakan untuk mencapai penyelesaian sebuah sengketa dengan mendirikan sebuah komisi atau badan untuk mencari serta mendengarkan bukti yang bersifat internasional dan relevan dengan sengketa. Ada arbitrasi. Arbitrasi adalah perselisihan yang terjadi dihentikan oleh pihak ketiga yang memberikan keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua belah pihak. Terus ada penyelesaian sengketa secara kekerasan, yang dimana secara kekerasan itu seperti perang, ada retorsi atau pembalasan dendam, ada repaisas, blokade secara damai, dan intervensi. Jadi kita langsung saja ke penyelesaiannya. Pulau Sipadan dengan Ligitan ini memakan waktu selama 5 tahun dalam penyelesaian Mahkamah Internasional, dan putusannya Mahkamah Internasional ini jatuh atau diumumkan pada tanggal 17 Desember 2002. Di sini saya akan membacakan lebih lengkapnya tentang penyelesaian Pulau Sipadan dan Ligitan. Pulau Sipadan, kasus Sipadan dan Ligitan ini memakan waktu selama 5 tahun dalam penyelesaiannya di Mahkamah Internasional, hingga akhirnya Mahkamah Internasional ini mengumumkan keputusannya pada 17 Desember 2002. Mahkamah Internasional memastikan bahwa Inggris bahwa Inggris selaku penjajah atau pendahulu masyarakat terbukti telah melakukan penguasaan efektif terhadap kedua pulau tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan penerapan dan pemberlakuan aturan terkait pengumpulan telur penyu dan didirikannya cagar alam untuk perlindungan burung. Mahkamah Internasional juga memutuskan bahwa pembangunan mercusuar oleh Inggris di pulau tersebut dianggap cukup untuk mendukung klaim Malaysia terhadap kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan. Jadi yang menang dalam kasus kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan ini adalah Malaysia, karena dilihat dari penjajahnya dulu. Kalau Inggris itu lebih ada aktivitasnya di Sipadan dan Ligitan ini, sedangkan kan Indonesia ini dijajah oleh Belanda. Belanda itu pernah singgah di pulau tersebut, tetapi Belanda ini tidak melakukan apapun di sana. Ya, Belanda itu cuman singgah saja di pulau tersebut. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kasus ini. Dari pembahasan bahwa Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan perkara atau sengketa internasional seringkali menetapkan suatu sengketa berdasarkan pengendalian efektif atau sering disebut dengan effective occupation. Pada dasarnya pengendalian efektif langka digunakan dalam menyelesaikan sengketa kasus pulau-pulau yang kecil yang tidak berpenghuni, contohnya seperti Pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia kalah atas kepemilikan dua pulau
yaitu Sipadan dan Legitan yang jatuh di tangan Malaysia karena Indonesia kurang dalam melakukan pengendalian efektif seperti yang dilakukan oleh Malaysia. Belajar dari lepasnya Pulau Sipadan dan Legitan tersebut, pemerintah membuat upaya agar pulau-pulau yang lain tidak hilang. Yang pertama yaitu membuat kebijakan dengan tegas, dan yang kedua membuat peraturan yang dibuat oleh presiden. Jadi di sini saya menyimpulkan kalau Indonesia ini harus lebih efektif lagi. Kalau ada pulau-pulau yang tidak berpenghuni itu, kalau Indonesia menganggap atau mengklaim kalau itu pulau dari Indonesia itu harus melakukan aktivitas di pulau tersebut supaya pulau itu tidak direbut atau tidak direbut oleh negara tetangga Indonesia. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.